Halo pendengar Dramanika, bertemu lagi dengan podcast Dramanika. Mohon maaf ya, saya sudah lama tidak bercerita di podcast ini karena saya lumayan sibuk sih beberapa bulan ini mungkin ya dan bulan kemarin. Dan semoga setelah ini saya bisa rutin lagi upload cerita buat teman-teman yang mau kirim cerita bisa DM ke Instagram @dramanika. Jangan lupa subscribe YouTube-nya juga. Kalian bisa dengerin ceritanya di YouTube juga. Oke, langsung aja ke cerita hari ini yang dikirimkan oleh seseorang ke Instagram @dramanika. Ini namanya saya samarkan ya. Langsung aja ke ceritanya. Halo teman-teman Dramanika. Perkenalkan, nama aku Eva. Aku mau cerita tentang pernikahanku. Dulu di tahun 2018, aku berpacaran dengan seseorang pria yang aku kenal dari temanku. Awal ketemu dia ini manis banget ya, sopan, idaman lah pokoknya. Setelah 5 bulan berpacaran, nah keluar deh sifat aslinya dia. Orangnya sensitif, emosional, dan saat itu bahkan aku pernah ngerasakan yang namanya dipukul, kemudian dicaci di depan orang. Bahkan HP ku nih pernah dibanting ya. Waktu itu orang tua nggak tahu ya kejadian ini. Bahkan pernah ada satu hal yang paling aku benci ya kejadiannya waktu itu. Aku sedang tidur dan aku emang tidak punya HP ya buat ngabarin HP dibanting dia. Pacarku ini pengen hubungin aku tetapi dia tidak bisa karena aku tidak punya HP. Akhirnya karena dia emosi, dia ini malah hubungin mama aku. Di situ dia bilang ke mama kalau aku ini nggak jelas keberadaannya dan katanya aku malah ngejablay gitu kata pacarku. Nah di situ mama aku langsung sakit hati ya dan mulai kesel sama dia. Nah akhir tahun 2018 dia ini meminta restu ke orang tua untuk menikahi aku, tetapi orang tua aku menolak dan melarang aku berhubungan dengan dia, serta memaki lelaki itu karena dia ini kurang ajar ya sama aku dan orang tuaku. Nah dari situ akhirnya aku putus menuruti kemauan orang tua. Agar aku bisa move on dari lelaki itu, akhirnya aku mencari pekerjaan dan diterimalah aku bekerja di sebuah mall di bagian kebersihan. Kemudian aku bertemu dengan seseorang lelaki di pekerjaan yang baru ini. Lelaki itu sebut saja namanya Ari. Awalnya aku sama Ari teman biasa sebenarnya ya. Sampai pada saat itu dia meminta nomor aku. Kemudian kita beralih ke sosmed dan setelah itu bercakap-cakap di sosmed. Kebalik ya, harusnya kan kalau saya ya di sosmed ya, atau teman-teman lain mungkin di sosmed dulu loh, yang pernah saya tahu ya, baru ke nomor HP. Ini kebalikannya. Di sini dia dari nomor HP malah beralih ke sosmed. Dari sosmed bercakap-cakap, chatting. Nah dari situ malah dia baru sering janjian bertemu. Waktu itu Ari memberanikan diri untuk menembak aku. Ari ini adalah anak perantauan ya. Dia berasal dari Pulau Sumatera. Dia di sini tinggal bersama kakak perempuannya dan kebetulan kakak perempuannya ini bekerja di salah satu toko di mall yang sama dengan saya bekerja. Kakaknya ini penjaga toko lah. Sebulan 2 bulan pacaran tidak ada masalah. Tetapi pada bulan Juni 2020 ada insiden, yaitu motor kakaknya Ari hilang di kosannya. Kemudian akhirnya Ari ini memberanikan diri bilang ke kakaknya ya kalau motornya hilang. Setelah tahu kejadian itu kakaknya marah dan kakaknya nuduh kalau aku ini katanya yang bawa motor itu lah gitu. Katanya aku ini menghasut Ari untuk menggadaikan motor itu. Intinya aku yang nilep motor itulah gitu.
yang tujuannya katanya untuk membiayai hidup aku gitu. Padahal sebenarnya aku nggak tahu apa-apa. Dan jujur aku waktu itu juga ikut nyariin lah motornya itu kemana gitu. Tapi semenjak kejadian itu, kakaknya Ari jadi benci sama aku. Setiap kakaknya bertengkar dengan Ari, pasti bawa nama aku gitu. Nama aku ini selalu kebawa lah. Karena berprasangka aku ini sudah merubah sifat Ari gitu. Dan di saat Ari membela aku, malah kakaknya ini neror. Bahkan orang tua Ari juga neror aku gitu. Aku dibilang gak pantas lah sama Ari. Harusnya aku ini sama om gitu, kata keluarga mereka. Keluarga mereka ini ngatain kalau aku ini jablay gitu. Jujur kejadian itu buat aku down parah, sakit hati. Aku bener-bener gak kuat ya, ingin putus aja deh mendingan daripada kayak gini. Keluarga mereka ini kalau ngomong pedes banget gitu, gak sesuai kenyataan gitu. Apapun bisa keluar dari mulutnya tanpa mikirin itu nyakitin orang atau enggak. Tetapi waktu itu Ari tetap ngeyakinin supaya kita bisa jalanin ujian ini agar cepat berlalu. Akhirnya ujian demi ujian datang dan kita bisa menghadapi. Ari selalu ada di samping meskipun orang tua dan kakaknya ini nggak menyetujui hubungan kami. Pada bulan Agustus, waktu itu Ari ingin serius dan menikahi aku. Meskipun kakaknya memang tidak suka dengan aku. Dan sebenarnya alhamdulillah ya, orang tua Ari sudah mulai berkomunikasi dan menyetujui hubungan kami. Setelah itu kita menikah. Nah, setelah menikah, aku dan Ari menetap di Jakarta. Dan keluarga Ari banyak yang menerima ya sebenarnya atas pernikahan kami, kecuali kakaknya. Dan akhirnya kita bisa menjalani hidup berkeluarga, bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil dalam berkeluarga lah. Oh iya, aku ini asli Jakarta ya. Mama aku ini mempunyai rumah dan kontrakan. Awal kami menikah, aku tinggal bersama nenek dan ortu, tetapi nenek dan orang tua maksudnya ya. Tetapi karena kami ini tidak enak, dan aku sebenarnya pernah nggak sengaja mendengar perkataan nenekku. Aku dan suami akhirnya mengontrak lah di daerah di Jakarta Timur. Gara-gara dengerin omongan gak enak dari nenek lah. Waktu itu ketika ngontrak aku hamil 7 bulan. Nah, ketika di kontrakan ini suami jarang pulang karena memang kami ini tidak punya kendaraan. Dan aku pun tidur sendirian di kontrakan. Pernah suatu malam hujan lebat, dari sore ya sampai malam hujannya. Kemudian waktu itu hujan lebat ya di kontrakan. Akhirnya karena hujannya saking lebatnya dari sore, akhirnya banjir dan air menggenang di kontrakan kami. Waktu itu ada tetangga yang membantu mengangkat beberapa barang. Sebenarnya sangat sedih banget ya, karena ketika kejadian seperti ini suami tidak bisa pulang. Sudah rumah banjir, sendirian di rumah. Kemudian suami waktu itu sebenarnya nggak bisa pulang karena ada pembatasan jam kendaraan ya intinya. Jadi tidak bisa pulang, sedih banget rasanya. Setelah kejadian banjir itu, aku cerita ke orang tua tentang kejadian banjir ini. Dan akhirnya orang tua memutuskan untuk menempatkanku di salah satu kontrakan dia.
Setelah 3 bulan aku menempati kontrakan itu, ada kejadian yang tidak ngenakin. Pekerjaan suami tutup atau bangkrut. Nah, di situ akhirnya keuangan kami turun drastis, kami kesulitan ekonomi. Suami mencoba meminjam uang kepada orang tuanya untuk kelahiran anak kami, tetapi mendengar itu kakaknya malah memaki-maki suami lah. Intinya kami ini merepotkan keluarga gitu. Dari kejadian tersebut, suami akhirnya berusaha bekerja keras lagi sehingga bisa membeli motor. Di sini nggak tertulis ya tentang kelahirannya. Ini membeli motor tertulis di sini. Setelah membeli motor, suami pun kerja sambil ojek online dan alhamdulillah bisa nabung dan memenuhi kebutuhan anak ke depannya. Oh, berarti di sini sudah lahiran ya. Karena di sini loncat ya ceritanya. Semenjak suami punya tabungan, kemudian punya gaji juga, malah adiknya ini sering nelpon lah minta uang. Aku jadi merasa kalau suami ini kok dimanfaatin kalau ada uang ya, sementara kalau nggak punya uang dijauhin. Kurang lebih kayak gitu. Tetapi kami sudah paham lah sama keluarganya, ya udahlah gitu. Pada tanggal 17 anakku ini berusia 6 bulan. Mertua udah baik, sudah berkomunikasi dengan aku, sementara kakaknya masih sama, masih bungkam, mungkin sudah benci. Tetapi bagaimanapun juga, perilaku keluarga suami, aku dan suami tetap bahagialah, tidak mau dengerin apa kata mereka yang tidak ngenakin itu. Lanjut cerita kembali. Di kontrakan orang tuaku ini sebenarnya aku harmonis lah. Cuma karena aku ini tinggal berdekatan dengan nenek, jadi kadang jadi bahan omongan nenek dan saudara-saudara yang lain. Aku nempatin kurang lebih 8 bulan di sana. Akhirnya karena suami ini diomongin terus-menerus sama orang lain, kita ini ngobrol sama tante ya tentang kejadian itu, dan tante ini ngajakin untuk pindah dekat rumah dia. Nah, akhirnya kita ini memutuskan pindah, tinggal di rumah dekat rumah tante, ngekos mungkin ya, tapi nggak tertulis di sini. Dan terpuruknya keluarga kami di sini. Oh, jadi ada kejadian makin terpuruk, yaitu ketika mereka tinggal di rumah dekat tante gitu. Akhirnya suami resign dari kerjaannya, ikut kerja bareng om atau suami tante. Saat pertama kerja emang enak ya, tetapi makin lama makin pahit. Seperti tidak ada gaji sama sekali, sementara tanggungan kami ini banyak. Kadang sehari hanya dapat 10.000 atau mentok itu 50.000. Terus seperti itu. Sebenarnya suami ini bekerja berdua sama om ya, tetapi omnya ini hanya diam, nggak ngasih tahu pendapatannya ini berapa gitu. Jadi nggak transparan. Paling pahitnya, suami pernah kerja 4 hari di luar, tetapi tidak tahu hasilnya berapa dan tidak digaji sama sekali. 3 bulan berlalu, suami akhirnya menyerah bekerja dengan om. Karena makan aja kurang, apalagi untuk membayar tanggungan. Akhirnya suami aku ini menyerah, kemudian memutuskan untuk pulang kampung ke Sumatera untuk bekerja di sana. Sesampainya di Sumatera, dia tidak langsung kerja. Dia ini hanya disuruh bantu-bantu ayahnya jadi petani. Seminggu 2 minggu dia di rumah tidak mengirim saya uang untuk kebutuhan anak. Jadi ini LDR ya, istrinya di Jakarta, suaminya bekerja di Sumatera. Karena sudah menyerah bekerja di Jakarta, tidak berhasil lah intinya kayak gitu.
akhirnya menyerah bekerja di Sumatera bersama orang tuanya. Di Sumatera, suaminya ini tidak mengirim uang untuk kebutuhan anak, makan, atau kebutuhan sehari-hari istrinya. Setelah itu ada kejadian, ada orang leasing atau orang motor datang untuk menagih cicilan. Di situ, saya sebagai istri pusing. Orang leasing itu minta pertanggungjawaban, tetapi hanya janji saja, tidak ada kepastian. Tetapi saya hanya bisa janji, tidak ada kepastian untuk bisa membayar tagihan itu. Sampai 1 bulan saya tidak dikasih uang sama suami. Kemudian suami menyuruh aku, kadang saya gitu. Karena di sini tertulis seperti itu ya. Akhirnya suami menyuruh aku ke kampung dia di Sumatera. Tetapi orang tua tidak mengizinkan, dan nenek juga tidak mengizinkan. Mereka menentang. Sedangkan di sini nih saya sebenarnya juga tidak enak hidupnya. Saya ini di sini sama orang tua nggak nyaman karena orang tua juga sering marah gitulah di sini. Saya harus berbuat apa sekarang? Karena kalau saya ikut suami, orang tua tidak bisa mengizinkan. Sedangkan kalau saya tetap di Jakarta, saya hanya jadi beban mereka. Kurang lebih seperti itu kisah saya. Mohon pendapat dari teman-teman pendengar Drama Nikah. Terima kasih.